perkembangan ilmu epidemiologi. Menurut asal katanya, epidemiologi terdiri dari kata epi sama dengan pada, demo sama dengan penduduk atau rakyat, logo sama dengan ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada populasi atau penduduk atau rakyat. Definisi ini merupakan definisi yang sangat luas serta dapat diterapkan pada keadaan apapun yang terjadi pada penduduk. Umumnya definisi ini mencakup hal yang berkaitan erat dengan studi epidemi. Definisi lainnya menyebutkan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran, perkembangan atau perluasan suatu penularan penyakit di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Berkembangnya suatu keadaan masalah yang dialami oleh penduduk tidak hanya penyakit menular, namun juga penyakit tidak menular, penyakit yang terkait dengan gizi, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peledakan penduduk, dan lain-lain. Epidemiologi pada mulanya diartikan sebagai studi tentang epidemi. Hal ini berarti bahwa epidemiologi hanya mempelajari penyakit-penyakit menular saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, epidemiologi juga mempelajari penyakit-penyakit non-infeksi, sehingga dewasa ini, epidemiologi dapat diartikan sebagai studi tentang penyebaran penyakit pada manusia di dalam konteks lingkungannya, mencakup juga studi tentang pola-pola penyakit serta pencarian determinan penyakit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit serta determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Secara sederhana, sejarah perkembangan epidemiologi dapat dibedakan atas 4 tahap, yakni 1. Tahap pengamatan. Cara awal untuk mengetahui frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi ini dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Hasil pengamatan Hippocrates berhasil menyimpulkan adanya hubungan antara timbul dan atau tidaknya penyakit dengan lingkungan, tetapi Hippocrates tidak berhasil membuktikan pendapatnya karena pengetahuan untuk itu belum berkembang. Dari yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran dipandang merupakan landasan perkembangan epidemiologi. Tahap perkembangan epidemiologi ini dikenal dengan nama tahap penyakit dan lingkungan. Tahap perhitungan. Tahap perkembangan selanjutnya dari epidemiologi disebut dengan tahap perhitungan. Pada tahap ini, upaya untuk mengukur frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan dilakukan dengan bantuan ilmu hitung, bahwa frekuensi dan penyebaran angka kematian ternyata lebih tinggi pada bayi serta berbeda antara penduduk pria dan penduduk wanita. Tahap pengkajian. Teknik pengkajian pertama kali diperkenalkan oleh William Farr pada tahun 1839 yang melakukan pengkajian terhadap data yang ada, dan dari pengkajian ini berhasil dibuktikan adanya hubungan statistik antara peristiwa kehidupan dengan keadaan kesehatan masyarakat, adanya hubungan antara angka kematian dengan status perkawinan, serta adanya hubungan antara tingkat sosial ekonomi dengan tingkat kematian penduduk. Dengan cara kerja yang sama, John Snow pada tahun 1849 berhasil membuktikan adanya hubungan antara timbulnya penyakit kolera dengan sumber air minum penduduk. Teknik yang dilakukan oleh William Farr dan John Snow ini hanya melakukan pengkajian data yang telah ada, dalam arti yang terjadi secara alamiah, bukan dari hasil percobaan, sehingga dikenal dengan tahap eksperimen alamiah. Tahap uji coba. Cara kerja ini telah lama dikenal di kalangan kedokteran. Pada tahun 1774, Lind melakukan pengobatan kekurangan vitamin C dengan pemberian jeruk. Jenner pada tahun 1796 juga melakukan uji coba klinis terhadap vaksin cacar terhadap